Jadi itu memang semakin membentuk saya, membantu saya. Mereka selalu memberikan fondasi-fondasi yang bagus buat saya untuk bertahan. Ada nggak bang coach yang capek nih kan latihan bang kurang keras kepala kali, ada yang sempat bilang kayak gitu nggak bang? Kalau sempat bilang langsung ke saya nggak ada. Cuman kalau yang ngomongnya ke pemain lain, untuk pemain lain ngomong ke saya itu ada. No. Waktu saya nggak perlu sebut. Ya. Ada dia orang Bandung lah, orang Bandung. Dia paling bicara sama saya, susah, biarin susah diaturnya, biarin aja dia latihannya ini, yang penting di pertandingan dia main bagus aja kan. Di latihannya mau bercanda mau apa bisa. Ya. Tapi kalau pas abang denger kayak gitu gimana bang tanggapannya? Udahlah, atau kok kayak ngerasa kok keras banget ya? Enggak, karena saya kan gini, yang penting intinya saya dalam setiap latihan maupun pertandingan itu saya selalu totalitas. Saya nggak mau kalah. Dalam latihan saya nggak mau kalah sama yang satu posisi sama saya. Bahkan saya kalau misalnya kalah dengan posisi saya yang di sayap, saya pun main striker. Saya nggak mau kalah. Pokoknya dalam setiap pertandingan saya harus main. Berarti mah agak bandel ya bang ini ya? Ya, kalau bandel enggak juga sih. Maksudnya bawa bandel dalam hal main aja. Ya, karena saya maunya itu, saya nggak mau kalah. Saya mau selalu tampil untuk memberikan, istilahnya membantu tim dalam sebuah kemenangan. Makanya selalu berpenampilan totalitas dalam pertandingan. Makanya kadang-kadang mungkin ada yang selalu bilang yang kita kayak angkat tangan lah atau apa. Ya, tapi harus selalu menunjukkan di pertandingan atau di latihan. Ya nanti kalau cara abang kayak gitu abang tuh tunjukinnya pas main nih. Iya, di latihan. Karena pertandingan itu latihan itulah cermin dari pertandingan. Karena di mana kita latihan benar, bahwa akan terbawa di pertandingan. Karena kalau kita latihannya bercanda, ya kita tidak akan serius di pertandingan. Akan ke bawah ya bang? Pas latihannya bercanda? Pasti ke bawah. Makanya sekarang anak-anak sekarang yang saya latih di akademi, saya bilang saya kasih waktu kamu 1,5 jam sampai 2 jam dalam setiap latihan, kamu harus serius. Karena apa? Karena di saat kamu latihan kamu serius, kamu akan terbawa di pertandingan serius. Karena anak-anak seusia kamu pertandingannya itu hanya 25 menit kali 2 atau 30 menit kali 2. Jadi kamu harus fokus di 1,5 jam atau 2 jam, kamu akan terbawa fokus serius dari dalam pertandingan. Karena pertandingan adalah latihan adalah cermin pertandingan. Itu. Balik lagi nih bang ke Coach Robert. Ya. Selama 3 tahun ada nggak bang cerita yang paling berkesan lah? Paling buat apa? Saya berselisih sama dia. Berselisih. Beda pendapat atau saya kena teguran lah. Jadi saya bikin sesuatu, tandingan terus dia marah, terus saya pulang, saya nggak mau ketemu dia. Itu sempat ngambek gitu sih loh. Jadi lama-lama mungkin saya kepikiran, dia kepikiran, mungkin sudah agak nyambung ininya. Saya datangin lagi. Dari lama saya suruh kamu datang ke hotel, tapi kamu tidak datang. Saya bilang saya nggak mau. Iya, sampai segitu ya. Tapi ya gitu dia sama saya sampai sekarang kita masih bahkan dia
nama saya, dia tuliskan dalam bukunya, kan dia bikin buku nama saya. Atau kadang dia panggil saya my old son, jadi anak paling tua ya. Jadi senang lah sama dia, senang. Saya banyak ilmu dapat dari mulai latihan apa segala macam. Saya sebagian setengahnya saya curahkan ke anak-anak ini. Berarti memberi Bang, kalau kata orang-orang kalau kita mendekat itu harus berabung dulu. Kan dia kayak gitu Bang, kalau menjadi sahabat jadi orang pandai itu harus berabung dulu kan? Ya, karena dari situ kita tahu sifat aslinya sama. Nanti sesudah kejadian itu kan kita tahu apa yang dia tidak suka dan apa yang dia suka. Jadi sejak kejadian berantem tuh itu Bukan berantem, adu argumen. lebih ke adu argumen. Itu masa kayak diem-diemannya berapa lama Bang? Enggak lama sih, cuma beberapa hari aja, sekitar 5 harian. Tapi posisi itu abang masih latih? Ya masih, saya tetap latihan. Cuma selesai latihan, saya datang latihan, setelah latihan saya pulang. Itu aja, tetap saya profesional. Saya tetap profesional. Karena apapun arahannya, instruksinya adalah demi kebaikan tim. Dan saya juga tidak menyimpang dari strategi atau materi latihan. Saya tetap mengikuti. Oke, itu coach yang menurut abang paling berkesan ya coach ya. Ada pesan nggak Bang dari banyaknya coach nih? Siapa lagi yang ada satu pelatih memang kenal saya memang lama. Setiap saya ikut dia kita juara bersama. Oh Ya, saya Kujajang Jaman itu waktu pas saya sama-sama sama dia di Porto, kita di Kota Bandung, kita juara. Habis itu saya pindah ke Pelita U21, pelatihnya juga Kujajang, saya juara sama-sama. Terakhir saya sama Kujajang itu 2014, Persib Bandung kita juara juga. Jadi 3 kali saya sama-sama dia juara. Jadi tapi ini adalah buat saya pelatih. Saya belajar dari dia untuk pelatih tidak pernah marah. Oh iya Bang. Berarti orangnya memang kalem gitu. Kalem memang kalem. Dia tidak pernah marah. Mungkin marahnya itu ya hanya ditelan aja. Gitu. Ya, salah satu pelatih yang mungkin buat saya itu nggak pernah marah. Dan termasuk sosok yang sabar juga nggak sih Bang? Sabar sekali. Dia terlalu sabar kalau buat saya. Kayak apa ya, melatih sosok abang yang memang keras gitu loh. Iya, buat saya sabar sekali. Pernah ada satu kejadian yang memang di lapangan sama Kujajang. Itu kalau nggak salah di Pelita U21 apa di Persib, saya lupa karena udah terlalu lama. Itu saya disuruh pemanasan. Jadi saya berangkat dari bangku cadangan. Saya disuruh pemanasan itu dari mulai babak kedua mulai. Jadi kita main dan pemanasan sudah lama. Mungkin ada 20 sampai 25 menit ya pemanasan. Udah bener-bener panas tuh malah. Bukan panas lagi. Sampai bilang, langsung dia balik badan, dia bilang, "Fer, pemanasan." Saya bilang, "Kut, rumput udah hampir rusak." Saya terlalu lama pemanasan. Langsung dia bilang, "Kamu ini ditanya aja marah aja ya." Saya bilang, "Ya, mau main enggak?" Tapi saya sama dia memang udah lama. Dari kecil saya tinggal di rumahnya. Gitu. Jadi memang udah. Saya begitu karena saya menilai bahwa saya dekat. Ya, kalau misalnya saya menjaga jarak kan nggak mungkin saya seperti. Tapi semua pelatih yang melatih saya selama saya berkarir, hubungan saya dekat. Cuman ada beberapa pelatih memang yang harus kita tiru contoh untuk kita. Ya kayak saya ingin menjadi pelatih, ya saya harus mengikuti bahwa beberapa pelatih yang harus saya ikuti. Si A ini karakter ininya yang harus saya ikuti, si B ini karakter begininya yang harus saya ikuti. Jadi saya ada beberapa karakter pelatih yang saya ambil positifnya, saya curahkan di akademi saya dengan cara-caranya yang berbeda. Karena anak-anak sekarang itu beda, ada yang kita harus keras,
ada yang harus kita bicaranya pelan, ada yang kita bicaranya juga itu harus turun naik. Karena kan anak-anak sekarang itu telinganya kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang keluar telinga kanan, ada yang keluar kiri ya. Bagus kalau masuk ke telinga kanan keluar kiri, berarti dia sempat menyaring. Nah, kalau misalnya kita bicara di kanan terus mantul, itu ya bahaya. Ya bahaya. Selama abang latih nih, Bang, udah pernah belum Bang nemuin orang yang sifatnya kayak abang dulu? Ada. Satu anak yang memang buat saya, kayak saya bilang, oh, mungkin dulu saya begini. Jadi saya nggak terlalu aneh. Jadi ya saya bisa, karena pernah dengan cara pelatih yang bisa menuntun saya, jadi saya punya caranya untuk ini anak. Dari obrolan kita tadi Bang, berarti ada 3 pelatih yang memang berkesan. Ya. Bukan berarti semua nggak ada pelatih apa ya, bukan berarti Berkesan. tapi yang emang 3 ini emang yang menurut abang paling berkesan. Paling berkesan maksud saya dalam artian ini semua pelatih itu kan membentuk saya. Cuman buat saya itu ada poin-poin tertentu yang saya ambil dari 3 pelatih. Memang satu, poin-poinnya yang bisa menjaga performa saya. Kedua, bisa menstabilkan emosi saya. Sama saya bisa mencontoh poinnya yang bisa mendekatkan diri sebagai pelatih dengan pemain. Karena sampai sekarang mungkin banyak yang menjaga jarak. Nah, saya pelatih, kamu pemain. Sebatas kita kerja di dalam lapangan, saya kasih tahu, kamu dengar, tidak dengar, ya sudah. Nah, kan sekarang tapi banyak pemain yang perlu sekarang kan saling ngobrol. Jadi saya kasih tahu, nah ada feedbacknya. Itu yang sekarang mungkin harus diperbanyak. Jadi banyak pemain yang harus kerja untuk pelatih. Bang, terakhir pesan dan kesan buat coach yang pertama tadi berkesan, yang belum sempat abang ucapin ke mereka. Ya, saya mengucapkan buat semua pelatih yang sudah membentuk karir saya dari mulai awal sampai terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak buat mereka, bahwa pelajaran-pelajaran yang kalian ajarkan untuk saya itu membentuk saya sampai sekarang. Dan materi-materi yang kalian kasih itu membuat saya bukan lebih bagus, lebih pintar dalam bermain bola. Terus tolong mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat selalu dalam setiap langkah kalian, bahwa masih banyak pengalaman yang kalian punya itu harus dibagikan ke pemain-pemain muda. Karena beda pelatih dulu dengan pelatih sekarang. Makanya saya bilang, tolong berbagilah buat anak-anak muda supaya mereka bisa, pemain-pemain muda itu bisa panjang karirnya, bahwa dengan nasihat-nasihatnya mereka. Karena nggak semuanya pelatih-pelatih itu bisa memberikan nasihat yang membuat si pemain ini bertahan dalam dunia sepak bola lebih dari 12 tahun. Ya Bang, terima kasih. Siap Waktunya. Ya, terima kasih juga buat kekepoannya. Mungkin ini tentang pelatih aja, tentang pelatih. Tapi nanti berikut mungkin kekepoan, kamu harus cari lagi kekepoan lain. Tapi dia jangan yang sudah ada di orang baca. Oke Bang. Bagus kamu keponya yang belum orang tahu. Ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih udah gabung di channel Ferdinand Sinaga Story. Jangan lupa, kalau kamu senang dengan cerita-cerita saya, di like, di subscribe, itu terus pantangin terus Ferdinand Sinaga Story. Oke?